media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga para sahabat Jempol sekalian senantiasa mendapat hidayah, inayah, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Jempol, belakangan sungguh luar biasa kejadian di Republik kita tercinta ini sepertinya gaduh gara-gara sikap dan perilaku para pejabat, terutama yang berada di lingkaran atau lingkungan pajak dan bea cukai, sehingga hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo, presiden kita tercinta, menanggapinya dengan rasa yang prihatin seperti yang sudah barusan kita dengar. Sahabat Jempol, kita tahu beberapa kejadian seperti kejadian yang menimpa anak dari Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat tinggi di Dirjen Pajak yang menganiaya putra dari pengurus pusat Ansor bernama David, sehingga menyebabkan trauma yang luar biasa mendalam. Akibat dari kejadian itu lalu terkuak beberapa kasus yang justru menimpa ayahnya sendiri, yakni si Rafael Alun Trisambodo. Diketahui Alun Trisambodo memiliki kekayaan yang tidak wajar menurut beberapa laporan media seperti yang kita lihat di belakang ini. Hampir 50 miliar lebih barangkali ya kekayaan Alun Trisambodo sebagai pejabat Dirjen Pajak. Tentu saja kekayaan sebesar itu patut dicurigai. Lalu berlanjut ada kasus 300 triliun yang disebut oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia, bahwa ternyata di lingkungan Menkeu, Kementerian Keuangan, terutama di lingkungan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, ada aliran dana yang juga mencurigakan sebesar 300 triliun. Tentu saja angka itu sangat fantastis. Namun Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa dana sebesar itu merupakan tumpukan permasalahan dari 160 kasus yang dilaporkan dan menyeret 460 pejabat di lingkaran pajak ya. Itu ternyata tumpukan dari tahun 2009 hingga sekarang, yang kasus itu ternyata tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian ada juga pengakuan dari Menteri Keuangan kita, yakni Ibu Sri Mulyani, bahwa dia menjabat 30 jabatan. 30 jabatan itu tentu saja membuat publik tercengang. Kalau nggak salah, pengakuan Sri Mulyani itu ketika diwawancari di sebuah acara Kick Andy, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya memang menjabat 30 jabatan yang itu tidak dikehendakinya, melainkan diminta oleh beberapa lembaga-lembaga yang menghendaki dirinya masuk dalam lingkaran lembaga tersebut. Menurut Sri Mulyani ketika itu menyatakan bahwa kalau dalam undang-undang dan aturan-aturan yang ada, tentu saja gaji itu tidak diperkenankan. Namun Sri Mulyani menyebut ada triknya katanya, dan itu membuat publik semakin bingung juga menerjemahkan apa ya maksudnya dengan trik itu, karena tentu saja ketika menyebut trik berarti ada sebuah siasat yang ingin mensiasati sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Namun ada penjelasan dari Irjen Pajak bahwa
Irjen Menkeu bahwa ternyata meskipun Sri Mulyani menjabat 30 jabatan, namun Ibu Sri Mulyani hanya menerima gaji sebagai Menteri Keuangan saja. Sahabat Jempol, tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, bahkan menimbulkan gejolak di publik. Ada seruan bahkan di publik, jangan membayar pajak. Jadi boikot bayar pajak. Boikot bayar pajak itu tampaknya semakin menyeruak di ruang media sosial kita, sehingga membuat Nahdlatul Ulama menanggapinya seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Nahdlatul Ulama NU, yakni Kiai Yahya Khalil Stakuf, yang menegaskan bahwa NU beserta jajarannya, para ulama di Republik kita tercinta ini, tetap menghimbau agar warga masyarakat senantiasa patuh untuk membayar pajak. Meskipun demikian, Kiai Khalil Yahya Stakuf, atau kita kenal dengan Gus Yahya, tetap agar meminta kepada pemerintah agar terus menelusuri kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di lingkungan Dirjen Pajak, Bea Cukai, atau di lingkaran Kementerian Keuangan. Artinya apa? Artinya NU tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan dalam konteks setia apapun kebijakannya, termasuk setia untuk membayar pajak. Itu himbauan NU, meskipun sekali lagi bahwa NU melalui Gus Yahya Stakuf tetap akan mendesak pemerintah agar mengusut tuntas persoalan-persoalan dan permasalahan yang berada di lingkaran Kementerian Keuangan. Itulah sahabat Jempol kondisi yang bisa kita ketahui dari merebaknya pemberitaan di media sosial kita terkait dengan keberadaan kekisruhan yang terjadi di lingkaran Kementerian Keuangan. Mohon maaf manakala ada salah kata. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Senantiasa semangat dan jaga hati, jaga pikir, tetap setia pada nurani kita. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.